Salam satu track. 37. 37. Oke, 37 fase slap ini. Iya. Oke. Selamat sore sobat satu track dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya Bang Lukas dan Bang Acu. Ya. Sesuai kemarin ya, perbincangan kita kan mau membahas nih usai praktis. Sesuai praktis. Karena Bang Acu besok ada agenda, jadi kita majukan sehari. Kebetulan praktis dan pre-praktis tadi ya Bang ya. Iya. Kebetulan masih nutut dengan waktu taping kita Masih. sore inilah. Walaupun sesore-sorenya dinutut-nututin deh. Bang, keren Ya. tadi. Untuk Ya. pre-practice dan practice kita lihat cukup seru. Apalagi tadi ditambah dengan drama hujan. Agak nyemek-nyemek Benar, bahasanya kita benar. seperti itu. Bang, itu kita mungkin bahas pre-practice dulu ya Bang ya. Ya. Dari pre-practice tadi kalau kita lihat kan hasilnya nih ya. Firmin Aldeguer. Firman nih. Ya, Si Firman dari Grace ini Hmm. dan disusul Peko itu Ya. hasilnya baik kalau kita bilang kan one two lah istilahnya. Baru disusul ternyata Honda yang di urutan ketiga, Joan Mir, baru Paul, kemudian Marco Bezzecchi di urutan kelima. Benar. Bang Aco tadi kan kita sempat nobar Ya. pre-practice 1. Apa yang Bang Aco perhatikan Ya, kalau di pre-practice yang pertama? pre-practice 1 itu kurang maksimal ya, karena catatan waktunya hampir 2 menit. Sedangkan kalau dari rekornya Peko itu 156. Jadi karena itu tadi sempat sebelum selesainya pre-practice 1 itu sempat hujan itu tadi. Mungkin ada perubahan cuaca. Ya. Karena kan rata-rata tadi kalau dilihat secara keseluruhan ya, kalau saya pribadi belum ada maksimal di awal itu belum ada maksimal. Makanya masih mencari feel lah, mencari Pemanasan ya, dulu ya. masih pemanasan. Karena memang endingnya apa yang dicari itu yang di pre-practice latihan bebasnya di sesi keduanya lah. Sesi kedua, oke. Mungkin nggak banyak yang bisa kita bahas di Iya. pre-practice ya, karena memang pre-practice ya pemanasan masih Iya, biasanya. pemanasan dan kurang maksimal Dan kan. kurang maksimal. Apalagi tadi mau hujan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke praktisnya nih. Praktisnya ini secara mengejutkan Pedro Acosta ada di posisi pertama. Iya. Padahal tadi sebelum rapat saya lihat, wah Firmin padahal Mas Yan. Firmin kemudian Iya. bergeser ke Taru. Taru tadi juga sempat di atas. Kemudian ini ternyata terakhir Aco nih. Aco. Karena disusul dari Honda LCR ya, Johan Zarco dan Yamaha Jack Miller di posisi ketiga. Dan uniknya Joan Mir dari Honda lagi-lagi masuk 5 besar dan Yamaha lagi-lagi menggenapi 5 besar. Nah ini menarik Bang Aco karena Honda dan Yamaha pabrikan Jepang ini kemarin tidak terlalu kita sentuh, tidak terlalu kita bahas. Dan apa yang terjadi di sini Bang? Ya, lagi dan lagi ya, dan lagi kalau dibilang gitu. Dan Alex masuk juga. Nah, untung nih. Paul nih dari KTM ya, selain Aco ya. Iya. Yang di luar dugaan ya si Firman itu tadi seharusnya karena Firman di awalnya kan dia memuncaki ya itu tadi karena catatan waktunya hampir 2 menit lebih lambat daripada tahun kemarin. Dan untuk rekor sendiri belum terpecahkan, untuk mungkin ya juga belum maksimal ya. Ya mungkin rekor mungkin baru bisa kita lihat mungkin besok ya Bang Besok ya. bisa Di jadi pre-practice kedua dan juga kualifikasi mungkin ya. Benar. Dan secara mengejutkan sih si Peko malah merosot gitu. di posisi ke-12 sama masih belum ketemu settingannya. Padahal dia yang memecahin rekor tahun lalu kan. Dan akhirnya dia nggak masuk di itu, harus dari Q1 ya. Harus dari Q1 itu. Ya Bang Aco, ini lagi-lagi kita dikejutkan lagi kabar hot. Itu si Marcos ternyata sesuai omongan Bang Aco beberapa podcast kebelakangan cederanya ternyata lebih parah dari dugaan. Dan harus ditambah waktu istirahatnya sampai nanti GP Valencia, artinya sampai akhir musim ini. Bang Aco ngelihatnya seperti apa? Ya ini update karena official dan langsung dari Marquez-nya langsung. Yang di awal yang kita tahu setelah dia dari Mandalika itu hanya terapi ya. Setelah 1 minggu tidak ada recovery yang sesuai dengan apa yang dimau dokter, akhirnya jalankan operasi. Setelah operasi selesai, dia ada kasih target katanya di Portimao untuk comeback. Nah, ini lagi dapat kabar lagi. Update-nya bukan hanya
Akhirnya dia menyatakan dia mengakhiri lebih awal di musim betul. 2025 ini. Dan di tes pramusim, bahkan langsung di Valencia setelah habis seri langsung pramusim di Valencia. Dia sudah menyatakan recovery-nya dulu yang diutamakan sampai benar-benar 100% fit. Ya. Nah, ini yang jadi masalahnya. Yang jadi masalahnya Ducati kan butuh Marquez sekarang. Betul. Posisi sekarang, apalagi ini barusan Pecco di luar gitu lagi kan. Tambah pusing. Tambah pusing. Ya, akhirnya mungkin Ducati sendiri pada akhir-akhir seri ini dia harus mendukung Marquez sepenuhnya kah untuk tahun depan, atau membiasakan rider-rider Ducati ini untuk mengikuti settingannya. Nah, tapi apakah itu bisa, ya kan? Ya itu tinggal insinyur Ducati aja sudah. Karena ya sebelumnya juga podcast kemarin si Digia sudah dikasih statement GP25 dan 24 ini sama saja. Dan terbukti omongannya beliau kan masih bisa tersepat istilahnya. Kalau kita lihat Digia di free practice tadi ya, free practice 1 masih istilahnya masih ada custom sedikit lah. Ya kan, custom sedikit ya, kalau dibilang ya itu tadi. Opsinya ini tetap mendukung Marquez sambil menuntut rider lain beradaptasi, atau berpikir keras untuk mencurahkan atau membuang energi lagi untuk pengembangan rider-rider yang Ducati lainnya. Kalau dia mau jalan pintas, ibaratnya ya sudah dukung Marquez saja sampai 2026 selesai. Jadi nanti 2027 kan bukan lembaran baru ini untuk regulasi baru. Ya. Itu mungkin ya. Terus kemudian selain Marquez di balapan kali ini yang absen ternyata ada 2 lagi ya. Ada 2. Ada Vinales yang digantikan Pol Espargaro. Kalau kita lihat Pol Espargaro di sini memang bukan sembarangan loh. Bukan sembarang pembalap pengganti istilahnya. Karena kita lihat konsisten di barisan depan berarti. Kemudian ada juga Savadori ya yang menggantikan Jorge Martin. Dan Piro. Ya, dan Michel Piro ini menggantikan Marquez ya. Piro ini kan sudah didaftarkan sampai Malaysia ini. Kalau yang di Portimao-nya belum. Nah, itu sudah dengar kabar rumor, belum, Bang? Masih rumor sih Bulega. Oh, Bulega yang Bulega dari SBK. Itu rumor masih. Cuman memang karena kan sebelum sampai Malaysia ini kan si Marquez mau comeback di Portimao. Jadi si Piro ini didaftarkan sampai Malaysia ini aja. Jadi untuk untuk di race Portimao dan Valencia belum tahu. Bang, ini yang paling banyak ditanyakan sebenarnya sama teman-teman. Ini sudah 2025. 10 tahun lalu sebenarnya ada kejadian itu. Yang teman-teman mungkin sudah tahu lah apa ya, antara 2 idolanya penggemar lah istilahnya. 46 dan 93. Waktu itu juga di Sepang, dan ini sudah tidak terasa 10 tahun. Sebenarnya Bang Enzo, apa yang terjadi di sana 10 tahun yang lalu? Ya, ini sebenarnya kan nggak mau bahas ya, tapi karena ini banyak juga di sosial media, ada film dokumenter yang dirilis sama Liberty ya. Sama Liberty, Nah, kalau dilihat dari film ini kan banyak video-video atau narasumber yang dulunya kita nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Dari sudut pandang yang berbeda. Karena di situ banyak rekaman-rekaman yang setelah kejadian Sepang Clash itu adanya di pedoknya Rossi, terus ada di pedoknya reaksinya di pedoknya Marquez, ya kan, sampai bapaknya marah-marah di pedok, sampai di film Stewart atau di ruangannya Race Direction kan sempat mereka berdua ditemukan. Ya, sebelumnya kan video-video itu belum beredar. Dan komentar-komentar dari pengamat MotoGP juga banyak ditampilkan di video ini. Pada intinya sebenarnya sih masih membuka tujuannya membuka tabir ya, tabir 10 tahun yang lalu. Tapi tetap aja masih jadi misteri. Karena ya itu tadi banyak sudut pandang yang berbeda masih ya. Kalau saya lihat dari video ini. Apakah ini juga memang Liberty ingin memunculkan drama-drama baru ke depannya? Karena setelah video ini muncul, si Liberty juga memaksa si Valentino Rossi bahwa kamu kan ada pernyataannya seperti ini, kamu kan punya tim balap nih, sekarang tim balap yang kamu punya itu tolong dong di bahasanya tuh kalau bahasa kita itu diopeni lah, jangan ditinggal-tinggal, karena si Rossi sendiri kan lagi fokus di balapan mobil kan.
Jadi dari pihak Liberty sendiri maunya kalau memang kamu punya tim balap, tolong mungkin di setiap seri kamu hadir. Mungkin ya salah satunya bisa mengangkat viewer itu tadi. Ya, makanya adanya film ini sih sebenarnya kalau saya juga bisa punya sudut pandang berbeda akhirnya kan, karena banyak sudut pandang berbeda yang bermunculan nih. Kalau dilihat sih memang di tahun 2015 itu tahun yang seru sebenarnya. Itu jadi tahun yang terakhir buat khususnya buat Rossi kalau mau dia juara dunia di tahun itu. Kesempatan terakhir. Kalau dia mau juara dunia ya tahun itu, kalau enggak ya enggak sama sekali sampai dia pensiun. Dan itu kesempatan itu di tahun 2015. Dan khususnya di seri Malaysia sebenarnya yang juara kan Pedrosa, juara seri. Dan juara dunia pun sebenarnya Lorenzo. Cuman yang rame itu pertarungan antara Rossi dan Marquez. Ya kan? Karena pada 2015 itu sebenarnya yang mengincar juara dunia itu antara Rossi dan Lorenzo. Ya, bukan dengan Marquez kan. Bukan dengan Marquez. Nah, kenapa sampai ada film dokumenternya sampai saat ini? Kalau kita lihat dari awal, itu permasalahannya sudut pandang saya ya. Dari permasalahannya itu mulai di seri Argentina. Di seri Argentina itu Marquez sudah surplus berapa detik gitu, berapa menit bahkan dikejar sama Rossi, akhirnya disenggol sampai jatuh, sampai si Rossi yang mendulang poin penuh. Ditambah lagi di seri Phillip Island. Nah, seri Phillip Island ini sebenarnya puncaknya. Puncaknya sih sebenarnya di Malaysia, tapi sumbu ini sudah jalan. Sumbu chaos ini sebenarnya sudah jalan. Di Phillip Island itu kan si Valentino Rossi menuduh si Marquez bahwa kamu bermain-main di balapan ini, mengatur-ngatur ritme balapan. Karena sempat Rossi itu setelah kejadian itu minta buka dong telemetrinya kamu dari Honda. Honda pada waktu itu berjanji mengiyakan. Nah, ini yang menjadi janggal itu sebenarnya ini. Si Rossi, ayo buka telemetri kamu bahwa saya tidak berlaku yang seperti dituduhkan, kan gitu. Si Honda pada waktu itu mengiyakan asalkan hukumannya kamu sudah dikeluarkan. Sampai detik ini ternyata hukumannya si Rossi sudah dijalankan, tapi data telemetri itu tidak dibuka secara umum. Itu yang masih janggal. Di video ini kan nggak ada itu. Makanya juga kalau untuk fansnya Rossi maupun Marquez itu banyak memang sudut pandang yang akhirnya pro kontra ya untuk Spangles ini. Sampai detik ini juga kita lihat dokumenter yang kemarin Liberty buat, ya menurut saya sih itu buat strateginya Liberty aja supaya bisa mengenang 1 dekade kemarin. Iya, adalah strategi untuk meningkatkan marketing lah. Iya. Dan kita lihat mereka sudah mulai bertindak lah ya. Dan kita lihat memang di ajang balap sebelah itu Liberty memang dibilang sukses untuk meningkatkan pamor minat ya. Dan rapanya memang Liberty masuk ke Dorna ya, mengakuisisi. Itu kan salah satunya yaitu tadi untuk menciptakan adanya drama. Selain itu penggemar baru, Bang. Iya, itu juga penggemar baru. Makanya akhirnya orang yang nggak tahu Spangles itu akhirnya tahu dengan dokumenter ini kan. Dengan banyak. Kalau kemarin kan antara kubu Marquez dan kubunya Rossi yang berpendapat ini. Akhirnya komentator semua, pengamat-pengamat MotoGP dikeluarin semua. Dan video-video yang nggak ditampilkan pada waktu itu ditampilkan semua. Dari sisi pedok, sisi race directionnya ditampilkan semua. Sampai ya terakhir tuh kalau dilihat ada videonya, si Marquez sudah di dalam ruangan, si Rossi baru datang. Si Rossi sudah bilang balapan yang bagus, bravo, balapan yang bagus. Si Marquez cuman bilang tendangan yang bagus katanya gitu. Ya kan, pas begitu sebelum didudukin lah mereka berdua. Jadi ya sampai sekarang ya kita tidak bisa siapa yang salah siapa yang benar. Tapi kalau dari sudut pandang saya pribadi, kejadian itu memang gimana sih rasanya, ini orang lagi mau ngejar juara dunia, seakan-akan dihalang-halangi. Ya kan. Ya mungkin kalau sikapnya Marquez pada waktu itu tidak seperti itu, mungkin tidak ada kejadian tendang menendang, bahasanya tendang menendang kan akhirnya kan. Siapa yang nggak jengkel atau
seorang Valentino Rossi diganggu ya kan gitu. Oke, padahal waktu itu kalau kita lihat Marquez nggak ngejar kan istilahnya, bukan? Enggak. Dia sedang mengejar. Makanya kan si Rossi juga bilang, kamu kalau mau ninggalin Pedrosa, Lorenzo, ataupun Rossi, si Marquez itu bisa. Secara data telemetrinya dia bisa meninggalkan 3 pembalap itu. Tapi kok malah mundur dia kan. Dan itu dia berperilaku seperti itu mulai di Phillip Island. Makanya di Phillip Island dia tetap juara 1, tapi sebelum itu dia mengolor si Rossi. Rossi akhirnya nggak podium kan. Dia yang dapat nomor 1. Nah, kalau untuk di Sepang Clash, si Pedrosanya yang juara 1, Lorenzo-nya nomor 2, Rossi-nya nomor 3. Si Marquez-nya jatuh karena ditendang. Rumornya gitu kan, bahasanya ditendang. Makanya secara sudut kemarin tuh ada yang kameramennya, videografernya tuh semua dikumpulin ya. Akhirnya ya apa ya, masih drama ini masih berlanjut saya bilang, masih berlanjut karena ya secara khusus ya Rossi nggak terima. Ya kan, ya Marquez juga tidak merasa mengganggu. Ya masih dua itulah statement yang sampai sekarang ini. Oke Bang Aco, sebelum kita tutup dari hasil latihan hari ini Bang, kira-kira mencerminkan nggak untuk hasil kualifikasi besok menurut Bang Aco? Mencerminkan, bisa jadi karena ini kan dari seri sebelumnya sampai seri Malaysia ini kan tinggal 4 pembalap loh. Yang belum juara seri. Oh iya betul. Ya kan? Ada 4, ada Somkat, Ogura. Terus si Aco masuk ya. Aco. Satunya Marini. Luka Marini dari Honda. Dan ini mungkin jadi kesempatan Aco ya. Oh ya, mumpung satu ya. Ya. Jadi kesempatan Aco karena yang lagi on fire seperti Aprilia kan di luar Q2 pastinya, di luar 12 12 besar. Dan ini kesempatan Aco untuk bisa jadi juara seri. Nah, ini berarti kita tinggal lihat, semoga aja dia bisa ngonversi dari hasil ini, bisa mempertahankan. Kesempatan lah, ini kesempatan karena yang jago-jago sudah lagi di belakang kan. Jadi kalau mau ngegap jarak mulai dari awal, ngepush mulai dari kualifikasi untuk besok. Ya, mungkin bisa ini ya Bang, bisa jadi pertimbangan ngedukun ini ya. Oh iya sebenarnya. Tapi sepertinya saya masih masih yakin lah dengan Aprilia. Bukan Aprilianya sebenarnya, saya masih yakin dengan Ducatinya. Oh, masih Ducatinya ya. Meskipun dalam hal ini posisinya Pecco masih naik turun lah. Tapi mudah-mudahan besok ada beberapa hal yang atau beberapa faktor lah istilahnya bisa membantu Ducati buat mengembalikan inilah marwahnya lah di sana. Kan kalau kita lihat kan itu sebetulnya sirkuitnya Ducati sebetulnya. Benar. Sirkuitnya Ducati dan Eman, kalau misalnya kita lihat Ducati di sana tidak ada perwakilan di podium. Setidaknya ngedukunnya Devi masuk lah, paling enggak di Gia. Di Gia dan Firman kemarin ya. Di Gia sama Firman. Firman kita lihat di FP1 tadi udah cukup bagus sebetulnya. Ya, mungkin ada 1-2 hal yang akhirnya membuat dia harus terpaksa mundur. Benar. Ya, mudah-mudahan besok bisa lah. Ya, kita lihat besok ya Bang ya. Bang Aco mungkin nanti sambil nganterin Pak Bos kan bisa sambil bisa nonton kan. Saya di situ Bonto besok juga bisa nonton besok. Dan apapun hasilnya ya good luck buat semua pembalap yang ada khususnya di sana. Khususnya Aco ya Bang ya. Biar dapat kebagian juara seri tahun ini ya. Ya, aku mewakili Devi, khususnya Firman juga masuk lah kalau bisa ya. Untuk mewakili Ducati. Ya Bang Aco mungkin itu dulu ya untuk sore ini. Siap. Seru. Kita mungkin mudah-mudahan sih Senin bisa. Insya Allah ya. Teman-teman mungkin yang menantikan barangkali kita hari Senin nggak podcast, mungkin karena tidak sempat ya. Karena besok Senin kita juga ada Liga Puisi Bang. Jadi Japos Banyuwangi menggelar Liga Puisi tahun ini dan akan digelar sekitar hampir 4 hari kayaknya. Yang nanti juga disiarkan secara live streaming nih Bang di channel YouTube kita. Jadi kalau nanti nggak ketemu kita nggak apa-apa karena nanti akan ada live streaming yang bisa teman-teman saksikan gitu loh. Kita sementara ngalah dulu deh, nggak apa-apa. Jadi mungkin update-nya nanti di web aja. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang butuh informasi terbaru seputar dunia MotoGP, jangan lupa buka aja di radarbanyuwangi.japos.com. Saya rasa di kolom pencariannya MotoGP itu pasti keluar semua. Kebetulan saya yang cover Bang. Siap. Dan mungkin buat teman-teman nih yang kemarin-kemarin lihat di depan kita ada 2 produk nih 3 nih ya. Sebetulnya
ada Anak Mas dari Indofood dan juga Lada Bubuk nih dari Indofood yang setia menemani kita terus. Yang pastinya nih dua camilan ini ya, Anak Mas terutama itu salah satu temen yang direkomendasikan untuk nonton balapan nih. Tadi udah aku coba Bang sebetulnya. Oh ya. Waktu praktis tuh nyoba sambil makan. Oh, enak ternyata. Iya. Cocok ya. Buat cemilan-cemilan di dalam mobil lagi jalan-jalan atau ngumpul pas lagi nonton balapan ya Anak Mas. Nah itu. Ya bisa mulai dibeli lah Bang nanti ya. Oh iya. Di toko-toko terdekat lah. Ada kok ya di toko-toko terdekat untuk stok di rumah pastinya. Oke. Bang Anso besok ke Jember ya? Jember pagi. Oke, saya ke Situbondo jadi beda arah ini. Jadi kayaknya besok nggak ketemu, mungkin besok kita nggak bisa bahas seputar ini ya sprint sama kualifikasi, tapi nggak masalah, bisa cek aja di website karena pasti akan selalu kita update. Itu dulu untuk serinya Bang Ece. Kita ketemu lagi ya setelah beberapa keriuhan ini nanti. Iya, Senin ya. Salam satu track. 37.